Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan apa kabar semuanya? Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang manusia purba di Indonesia dan dunia. Secara umum, manusia purba terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang terakhir Homo. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus paleojapanicus, yang kedua Pithecanthropus robustus dan mojokertensis, yang ketiga Pithecanthropus erectus, yang keempat Homo solensis, dan yang terakhir Homo mojokertensis. Untuk yang pertama, Meganthropus paleojapanicus, jenis manusia ini dianggap sebagai manusia tertua yang hidup di Pulau Jawa sekitar 2 juta tahun yang silam. Manusia purba ini memiliki ciri-ciri biologis berbadan besar, kening menonjol, dan tulang pipi menebal. Makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan. Fosil tulang rahang manusia purba jenis ini ditemukan oleh Ralph von Koningswald pada tahun 1941 di dekat Desa Sangiran, Lembah Sungai Bengawan Solo. Yang kedua, Pithecanthropus robustus dan mojokertensis. Jenis manusia ini ditemukan oleh Ralph von Koningswald pada tahun 1936 di Lembah Sungai Berantas. Manusia ini dianggap generasi lebih muda dibandingkan manusia pertama. Manusia purba ini masih mirip dengan kera sehingga disebut dengan Pithe. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus. Manusia jenis ini ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 sampai 1892 di Desa Trinil, dekat Ngawi, Madiun. Berdasarkan temuan tengkoraknya, jenis manusia ini bertubuh agak kecil dan memiliki kemampuan berpikir yang masih rendah. Volume otak kepalanya masih 900 cc, sedangkan volume manusia modern adalah lebih dari 1000 cc. Dan jenis kera tertinggi adalah 600 cc. Diperkirakan jenis manusia ini hidup sekitar 1 juta hingga 600.000 tahun yang lalu. Nah, yang keempat, Homo soloensis. Kedua jenis manusia ini ditemukan pada tahun 1931 sampai tahun 1934. Homo soloensis ini ditemukan di sepanjang Bengawan Solo, Ngandong, Sambung Macan, dan Sangiran oleh Sitterhard dan Opernut. Bentuk tubuhnya tegak dan keningnya sudah tidak menonjol. Mereka hidup dari 900.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Adapun Homo wajakensis ditemukan oleh von Richthofen di Desa Wajak pada tahun 1888 dan Eugene Dubois pada tahun 1889. Diperkirakan manusia jenis ini hidup sekitar 60.000 sampai 25.000 tahun silam. Kedua manusia ini disebut Homo karena mirip manusia modern. Volume otaknya adalah sudah mencapai 1300 cc. Mereka juga disebut Homo sapiens karena kecerdasannya hampir menyamai manusia modern sekarang. Jenis manusia wajak diperkirakan merupakan nenek moyang bangsa asli Australia, yaitu bangsa aborigin. Nah, yang kelima ada Homo mojokertensis. Manusia jenis ini ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1936 di Mojokerto. Fosil yang ditemukan adalah sebuah tengkorak anak-anak yang diperkirakan belum melewati umur 5 tahun. Von Koningswald memperkirakan fosil Homo mojokertensis ini adalah fosil yang berasal dari anak-anak Pithecanthropus. Selanjutnya, kita ke peta jalur penyebaran manusia purba di Indonesia. Ada 2 gelombang ya. Yang pertama, gelombang pertama pada tahun 2000 sebelum Masehi. Terdapat dua jalur. Yang pertama jalur barat dari Semenanjung Malaya, Sumatera, ada yang menuju ke Jawa, ada yang menuju ke Kalimantan, dan berakhir di Nusa Tenggara. Peninggalan kebudayaan yang dibawa melalui jalur barat itu adalah kapak persegi. Nah, yang kedua jalur timur. Jalur timur dari Teluk Tonkin di Yunan menyusuri pantai Asia Timur Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai Australia. Peninggalan kebudayaannya adalah kapak lonjong. Gelombang kedua terjadi pada 500 sebelum Masehi. Gelombang kedua ini termasuk dalam rumpun bangsa Austronia atau disebut dengan Detro Melayu atau Melayu Muda.
Kebudayaan yang dibawa Detro Melayu ini relatif lebih maju karena mereka sudah mengenal benda-benda dari perunggu seperti kapak corong, nekara, dan perhiasan perunggu atau disebut kebudayaan Dongson. Kita lanjut ke jenis-jenis manusia purba di dunia. Terdapat 3 jenis. Yang pertama ada manusia purba di Cina, yang kedua ada manusia purba di Afrika, dan yang ketiga ada manusia purba di Eropa. Yang pertama, manusia purba di Cina. Manusia purba yang ditemukan di Cina disebut Homo pekinensis, yang berarti manusia dari Peking atau sekarang Beijing. Nah, Homo pekinensis ini ditemukan di Gua Choukotien sekitar 40 km dari Peking. Fosil ini ditemukan oleh seorang sarjana dari Kanada bernama Davidson Black dan Franz Weidenreich. Berdasarkan penyelidikan, kerangka jenis manusia purba ini menyerupai kerangka Pithecanthropus erectus. Oleh karena itu, para ahli menyebutnya juga dengan nama Pithecanthropus pekinensis atau Sinanthropus pekinensis, yang berarti manusia kera dari Peking. Sinanthropus pekinensis dianggap bagian dari kelompok Pithecanthropus karena memiliki ciri tubuh atau badan yang mirip serta cara hidup di era zaman yang bersamaan. Sinanthropus pekinensis memiliki kapasitas otak sekitar kurang lebih 900 sampai 1200 cc. Yang kedua, manusia purba di Afrika. Manusia purba yang ditemukan di Afrika disebut Homo africanus, yang berarti manusia dari Afrika. Nah, fosilnya ditemukan oleh Raymond Dart. Fosil ini ditemukan di dekat sebuah pertambangan Tawung, Botswana, tahun 1924. Setelah direkonstruksi, ternyata membentuk kerangka seorang anak yang berusia sekitar 5-6 tahun. Fosil ini diberi nama Australopithecus africanus karena hampir mirip dengan penduduk asli Australia. Selanjutnya, Robert Bloom menemukan fosil serupa yang berupa tengkorak orang dewasa di tempat yang sama. Australopithecus africanus ditemukan di desa Tawung di sekitar Bohunalan, ditemukan oleh Raymond Dart tahun 1924. Bagian tubuh yang ditemukan hanya fosil tengkorak kepala saja. Nah, yang terakhir manusia purba di Eropa. Manusia purba yang ditemukan di Eropa disebut dengan Homo neanderthalensis. Nama itu mengandung arti manusia Neanderthal. Manusia jenis ini ditemukan oleh Rudolf Virchow di lembah Neander, Düsseldorf, Jerman Barat pada tahun 1856. Selain di Jerman, juga ditemukan di Gua Spey, Belgia. Di Prancis ditemukan manusia Paranthropus robustus dan Paranthropus transparensis. Selanjutnya, di daerah Amerika Selatan ditemukan manusia purba dengan ciri-ciri kapasitas otak 600 cc. Hidup di lingkungan terbuka serta memiliki tinggi badan kurang lebih dari 1,5 meter. Fosil manusia kera tersebut disebut dengan Australopithecus atau Homo cro-magnon. Secara khusus, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa perbedaan antara jenis Pithecanthropus erectus dengan Homo sapiens. Dapat dilihat perbedaan antara keduanya sebagai berikut. Ruang tengkorak Pithecanthropus lebih kecil dibandingkan dengan Homo sapiens, sehingga volume otaknya juga lebih kecil. Yang kedua, ruang tengkorak Pithecanthropus kurang dari 1000 cc, sedangkan ruang tengkorak Homo sapiens lebih dari 1000 cc. Yang ketiga, tulang kening Pithecanthropus lebih menonjol ke depan. Yang keempat, tulang rahang bawah Pithecanthropus lurus ke depan sehingga tidak berdagu, sedangkan Homo sapiens berdagu. Yang kelima, tulang rahang dan gigi Pithecanthropus lebih besar dan kuat daripada tulang rahang Homo sapiens. Dan yang terakhir, tinggi dan berat badan Homo sapiens lebih besar, yaitu 130-210 cm dan 30-150 kg. Selanjutnya kita bahas tentang penemuan manusia purba modern. Pengertian atau arti definisi dari manusia purba modern adalah manusia yang termasuk ke dalam sapiens atau Homo sapiens dengan kapasitas otak 1450 cc.
dan hidup sekitar 15.000 sampai dengan 150 tahun yang lalu. Manusia modern ini disebut modern karena hampir mirip dengan manusia pada saat ini. Berikut jenis manusia purba jenis Homo sapiens yang ditemukan di dunia. Yang pertama ada manusia Squamscombe berasal dari Inggris. Yang kedua manusia Neanderthal ditemukan di lembah Neander. Yang ketiga manusia Cro-Magnon ditemukan di Gua Cro-Magnon, Prancis. Manusia ini dicurigai sebagai campuran antara manusia Neanderthal dengan manusia Gunung Karmel. Yang keempat manusia Sanidar, fosilnya dijumpai di negara Irak. Yang kelima ada manusia Gunung Carmel ditemukan di gua-gua Tabun serta Skull Palestina. Dan yang keenam manusia Steinheim berasal dari Jerman. Nah, berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan, para ahli menggolongkan manusia di dunia ke dalam 4 ras sebagai berikut. Yang pertama, ras Australoid, yakni golongan manusia yang kini sisa hidupnya tersebar di pedalaman Australia. Berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan, para ahli menggolongkan manusia di dunia ke dalam 4 ras sebagai berikut. Yang pertama, ras Australoid, yakni golongan manusia yang kini sisanya hidup tersebar di pedalaman Australia. Yang kedua, ras Mongoloid, yaitu golongan manusia yang jumlahnya paling banyak dan hidup tersebar di seluruh dunia. Nah, yang ketiga, ras Kaukasoid, yakni golongan manusia yang kini hidup tersebar di Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan Asia Barat Daya. Yang keempat, ras Negroid, yaitu golongan manusia yang sekarang hidup tersebar di Afrika. Nah, dapat diambil kesimpulan secara umum, manusia purba dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, yang ketiga Homo. Untuk jenis-jenis manusia purba di Indonesia sendiri itu banyak. Namun saya di sini hanya membahas 5 saja. Yang pertama Meganthropus paleojapanecus, yang kedua Pithecanthropus robustus dan mojocortensis, yang ketiga Pithecanthropus erectus, yang keempat Homo soloensis, dan yang kelima Homo mojocortensis. Penyebaran manusia purba ini terbagi ke dalam 2 gelombang. Yang pertama gelombang pertama pada tahun 2000 sebelum Masehi, yang kedua pada tahun 5000 sebelum Masehi. Untuk manusia purba di dunia, di sini ada 3. Yang pertama manusia purba di Cina, yang kedua manusia purba di Afrika, dan yang ketiga manusia purba di Eropa. Nah, tadi juga disebutkan ya berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan dari manusia purba itu, jadi terdapat 4 ras. Yang pertama ras Australoid, yang kedua Mongoloid, yang ketiga Kaukasoid, dan yang keempat ras Negroid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan pada kolom komentar di SPI dan WAG. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.